Di video pertama ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus dasar kinematika. Ada beberapa rumus kinematika yang seharusnya sudah sering kita lihat, barangkali sejak SMA sudah dipelajari dan juga ketika di tingkat pertama belajar di fisika dasar. Ada 3, yaitu VT atau kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah AT. Lalu ada juga rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Saya pakai X untuk posisi dan delta X ini berarti perubahan posisi. Dan satu lagi rumus XT posisi akhir itu sama dengan X0 posisi awal ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ada hal yang cukup fundamental perlu dipahami bahwa rumus-rumus ini sebenarnya ada rumus-rumus yang diturunkan dari kondisi A percepatan konstan. Dengan kata lain, kalau suatu objek melakukan gerak motion dengan percepatan konstan, baru kita bisa memakai rumus-rumus ini. Atau sebaliknya, kalau objek tersebut melakukan gerakan dengan percepatan tidak konstan, maka rumus-rumus ini tidak lagi berlaku. Nah, ini akan kita coba tunjukkan dari mana penurunan rumus-rumus ini. Untuk kita lihat bersama bahwa sebenarnya kondisi inilah yang mendasari rumus-rumus ini. Oleh karena itu nanti pada pengerjaan soal harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah gerakan yang dilakukan adalah dengan percepatan konstan atau tidak. Baik, sebelumnya saya coba tampilkan ini rekap, barangkali ya rekap hubungan antara grafik. Ada 3 grafik di sini, yaitu grafik XT, posisi terhadap waktu, grafik VT, kecepatan terhadap waktu, dan juga grafik AT, percepatan terhadap waktu. Nah, ini sudah bisa dipahami bahwa ada hubungan derivatif dan juga integral antara ketiga grafik ini, antara posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan ketiga rumus tadi yang sudah kita sebut. Nah, ini mungkin saya sebut sebagai rumus pertama, ini rumus kedua, ini adalah rumus ketiga. Kita akan tunjukkan penurunannya. Jadi sebenarnya diawali dari kondisi suatu objek yang melakukan gerakan dengan percepatan konstan. Nah, kalau suatu objek melakukan gerakan dengan percepatan konstan, maka kita akan bisa gambarkan grafik AT-nya. Nah, ini saya coba tampilkan di sini. Semoga jelas. Nah, ini adalah T, ini adalah A. Maka grafik AT-nya konstan seperti ini. Saya berikan label A0 saja untuk menunjukkan konstan. Nah, dari sini, dari grafik AT, bisa kita perhatikan bahwa kita bisa menggunakan rumus ini untuk mendapatkan V atau delta V. Nah, maka kita coba tunjukkan di sini. Saya pakai warna merah. Dari grafik AT ini kita bisa melakukan integral A dt. Yang ini akan menghasilkan delta V. Atau dengan kata lain sebenarnya kita melakukan perhitungan luas area di bawah grafik AT ini. Nah, delta V apa yang kita maksud? Yaitu V akhir dikurangi dengan V awal.
Nah, sama dengan integral AT. Kalau seandainya A-nya konstan, atau dalam hal ini A0, maka kita tulis A0T, hasil integralnya. Nah, dari sini tentu diatur ulang, bisa kita atur ulang menjadi VT sama dengan V0 ditambah A0T. Atau saya ambil yang general saja, A0-nya saya rubah menjadi AT. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini adalah rumus pertama tadi yang kita dapatkan. Nah, ini sudah terbukti bahwa rumus ini berhasil kita turunkan dengan asumsi percepatan konstan. Maka ini hanya berlaku jika objek memiliki percepatan konstan. Oke, yang berikutnya kita mencoba menurunkan rumus yang kedua. Ini saya coba copy. Masih kalau seandainya si objek memiliki percepatan konstan, kali ini kita ingin tahu bagaimana bentuk grafik VT-nya. Kalau suatu objek memiliki percepatan konstan, maka tentu V-nya akan berbentuk seperti ini. Grafik VT-nya menjadi garis linier. Jadi kecepatannya akan bertambah konstan. Nah, tetapi ini hanya salah satu jenis kasus. Bagaimana kalau seandainya si objek memiliki kecepatan awal? Kalau seandainya si objek memiliki kecepatan awal, maka akan berubah menjadi seperti ini. Yaitu di sini adalah V0. Nah, sekarang kita akan coba lakukan integral, karena kita bisa melakukan integral juga, yaitu integral dari V dt. Nah, ini akan menghasilkan delta X atau perubahan posisi. Nah, integral dari V dt itu sebenarnya sama dengan kita mencari luas area. Nah, oleh karena itu, ini kalau saya coba tarik garis seperti ini ada area pertama, ada area kedua. Nah, ini maka sama dengan integral dari V dt sama dengan luas, saya tulis dengan L aja barangkali ya, luas dari area pertama ditambah luas dari area kedua. Nah, area yang pertama ini adalah V0 dikalikan dengan T-nya. Nah, lalu luas area yang kedua itu adalah segitiga, setengah dikalikan dasarnya itu adalah alasnya ya, alasnya adalah T, lalu tingginya itu adalah, nah ini kalau seandainya kita punya V0 di sini, lalu nanti ada VT misalnya, maka tingginya itu adalah selisih dari VT dikurangi V0. Nah, sedangkan kita sudah mendapati sebelumnya bahwa ini ya VT dikurangi dengan V0. Nah, kita sudah dapati dari sebelumnya bahwa VT dikurangi V0 itu adalah A0T. Nah, oleh karena itu, kalau ini adalah persamaan pertama, nah kita coba substitusi yang pertama dengan yang kedua. Oleh karena itu, ini bisa kita sederhanakan menjadi V0T ditambah setengah AT, T-nya ada 2, AT kuadrat. Nah, tinggal kita coba rapikan delta X-nya. Delta X itu adalah XT dikurangi dengan X awal. Sehingga XT, posisi objek tersebut, akhirnya sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Jadi, terbukti bahwa saya berhasil menurunkan rumus yang pertama dan juga rumus yang kedua. Nah, ini tadi ingat bahwa ada 3 rumus yang sering kita lihat untuk rumus-rumus dasar kinematika. Rumus yang pertama, rumus yang kedua,
Dan sebenarnya rumus yang ketiga juga sama saja, nanti tinggal dilakukan substitusi. Nah, itu semua secara apa namanya? Jadi memang kita turunkan dengan asumsi suatu objek melakukan atau memiliki percepatan konstan. Nah, apa implikasinya? Implikasi dari konsep ini adalah bahwa dalam mengerjakan soal-soal kinematika harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah percepatan bendanya konstan atau tidak. Kalau konstan, maka rumus-rumus ini bisa langsung dipakai. Kalau seandainya tidak konstan, maka perlu dilakukan analisis lebih jauh.